Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita mengawalinya dengan berdoa. Ya Bapa, jikalau kami boleh mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah waktu teduh ini juga boleh membangun iman kami, membangun kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, mari kita memperhatikan kitab Mazmur pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang akan saya bacakan berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini dibuka dengan pertanyaan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Dan siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Kemah itu mengingatkan perjalanan umat Israel di padang gurun, di mana bila mereka beribadah kepada Tuhan, maka mereka beribadah di dalam kemah suci. Kenapa kemah? Karena kemah itu bisa dipindah-pindahkan, ya, bersifat mobile, ya, seiring dengan perjalanan umat Israel di padang gurun. Ya. Nah, gunung itu mengingatkan pada bait Allah yang terletak di Yerusalem. Yerusalem letaknya di atas bukit atau di atas gunung, sehingga pertanyaan siapakah yang boleh tinggal di kemah-Mu, siapakah yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus, tidak lain sebenarnya adalah siapakah yang boleh beribadah atau bersekutu atau melayani Tuhan. Dan dikatakan mereka yang hidupnya baik, mereka yang tidak bercela, ya. Mereka yang tidak menyebarkan fitnah kepada atau atas sesamanya, atas temannya atau tetangganya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah itu berarti bahwa Allah menolak orang-orang berdosa untuk datang beribadah kepadanya? Tentu saja tidak. Bukan itu yang dimaksudkan. Apa yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam pasal 15 ini mau mengatakan dua hal penting. Yaitu yang pertama, bahwa setiap orang yang beribadah kepada Tuhan dipanggil untuk menghormati kekudusan Tuhan. Ya, bukan asal-asalan, bukan sembarangan. Ya, hormatilah Tuhan karena Ia adalah kudus adanya. Dan oleh karena itu, setiap orang juga dipanggil untuk berusaha membangun hidup kudus. Meskipun tentu saja sebagai manusia, kita bisa saja jatuh ke dalam dosa, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi itu tidak berarti menjadi alasan bagi Tuhan untuk menolak umat yang seperti itu. Kesungguhan hati untuk menghormati Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bersekutu dan beribadah kepada Allah, ternyata itu bukan sekedar atau bukan semata urusan vertikal, urusan saya pribadi dengan Allah. Ternyata tidak demikian. Karena dikatakan mereka yang boleh beribadah kepada Allah, mereka yang layak beribadah kepada Allah adalah orang yang hidup dengan baik, dengan benar, dengan tulus, dengan sesamanya. Tidak menyebarkan fitnah, tidak merugikan, tidak melakukan hal-hal yang jahat terhadap temannya atau tetangganya atau sesamanya. Sehingga dengan demikian menghormati kekudusan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah,
mengundang kita untuk hidup dalam damai dengan sesama kita. Ya, jadi kita tidak bisa meremehkan, itu kan urusan saya dengan sesama saya. Tidak ada hubungannya dengan urusan saya dengan Tuhan. Ternyata tidak demikian. Yang dikehendaki oleh Allah, ketika kita bersekutu dengan Allah, beribadah kepada Allah, maka kita juga dipanggil untuk hidup dalam damai dengan siapapun, dengan sesama kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita beribadah kepada Tuhan, adakah kita sudah memiliki sikap yang layak, yang penuh hormat kepada kekudusan Allah? Yaitu dengan menjaga kekudusan hidup kita. Bagaimanakah relasi kita dengan sesama kita? Apakah relasi dengan sesama kita baik adanya? Atau kita justru melakukan apa yang tidak baik, tidak berkenan? Mari kita perbaiki semuanya itu, supaya kita pun dapat menjawab pertanyaan dari pemazmur ini yang mengatakan, siapakah yang layak tinggal di kemahmu dan siapakah yang layak tinggal di gunungmu yang kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami, supaya firman-Mu selalu memandu kehidupan kami, sehingga kami juga boleh layak bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.